Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga saya mampu menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Uswatun Hasanah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia yang telah membimbing dan memberikan saya kesempatan untuk melakukan praktek langkah-langkah model pembelajaran cooperative learning. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Diani Putri Utami dengan NIM 1107621008 dari kelas B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Di kesempatan ini, saya akan mempraktekkan sintak dari metode pembelajaran cooperative learning. Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Apa ada yang sakit? Gak ada ya, semuanya sehat, alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Bagus. Iya, sebelum berangkat sekolah kita harus sarapan biar belajarnya semangat, ya kan? Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar, siapa yang mau pimpin doa? Oke, boleh Samran. Silahkan Samran maju ke depan. Kita dengarkan sama-sama ya. Yang lainnya jangan ngobrol, kita ikutin, kita baca doa terlebih dahulu. Silahkan Samran. Amin. Terima kasih Samran sudah memimpin doa. Boleh duduk lagi ya di tempatnya. Nah, anak-anak, hari ini ada yang tahu gak kita mau belajar tentang apa? Iya Firda, benar, hari ini kita akan belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Nah, apakah benda itu? Nah, iya benar Rafa. Jadi benda itu ada manusia, hewan, tumbuhan. Nah, kalau manusia, benda dan hewan dan tumbuhan ini termasuk ke dalam benda hidup atau makhluk hidup. Sementara kalau misalkan kursi yang didudukin sama Firda, meja yang dipakai menulis oleh Samran, kemudian buku yang lagi dipegang sama Rafa, itu termasuk ke benda mati atau benda padat. Nah, jadi hari ini kita akan mengenali belajar tentang benda-benda di sekitar kita ya semuanya. Nah, selain benda-benda yang udah disebutin tadi, ada contohnya misalkan nih buku ini, kemudian papan tulis, vas bunga, dan semua benda-benda yang pernah kalian lihat itu bisa ada di dunia ini karena diciptakan. Kenapa bisa diciptakan? Karena sang pencipta memiliki kepintaran, memiliki ilmu pengetahuan. Kenapa seperti itu? Karena mereka semua belajar. Nah, jadi kalau misalnya Firda rajin belajar, Samran suka baca, suka belajar, kemudian Rafa juga semangat belajar, pasti nanti bisa menjadi orang pintar yang punya pengetahuan. Seperti itu. Jadi kita semangat ya, hari ini harus semangat belajar supaya nanti bisa jadi orang pintar dan bisa menciptakan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Nah, sekarang anak-anak coba amati dan perhatikan barang-barang yang ada di ruangan ini. Nah, udah diamati, coba ada yang bisa sebutin gak benda yang berawalan dari huruf K? Iya Rafa, apa? Kursi, pintar. Kita lagi menduduki kursi. Kemudian benda lain yang berawalan dari huruf K apa aja? Iya Firda, benar, ada kunci itu lagi menggantung di lemari. Kemudian ada benda yang berawalan dari huruf K apa lagi nih? Iya Samran, benar, ada karpet di pojok baca kita. Nah, benda-benda itu, benda-benda seperti kunci, kursi, dan karpet termasuk ke dalam benda padat. Jadi, kalau manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara benda-benda yang tadi kita sebutkan seperti kunci, kursi, kemudian karpet, kipas angin juga berawalan dari K ya, itu adalah benda mati.
Nah, benda ini adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Maksudnya apa, Bu? Mereka memiliki massa, memiliki berat. Jadi benda-benda itu tuh bisa diukur dan bisa ditimbang. Gitu. Jadi manusia, hewan, tumbuhan, batu, kursi, meja, mereka menempati ruang dan benda-benda itu juga dapat ditimbang. Ya kan? Kalau Samran beratnya berapa? Bagus, 30. Kalau Firda berapa beratnya? 25. Kalau Rafa beratnya berapa? 25 juga. Nah, jadi semuanya punya berat badan ya, punya berat, punya massa. Sama, meja juga punya berat. Kalau ditimbang dia ada beratnya. Nah, bagaimana cara kita membedakan yang bukan benda? Contohnya apa sih yang bukan benda? Ada yang tahu gak yang bukan benda? Iya, benar Firda. Suara itu bukan benda karena suara tidak dapat diukur. Jadi cahaya dan panas bukanlah termasuk ke dalam benda karena cahaya dan panas tidak bisa menempati ruangan, tidak bisa ditimbang sama seperti suara. Begitu ya anak-anak, semuanya sampai sini ngerti ya. Nah, kalau tadi benda berawalan huruf K udah, sekarang benda yang berawalan dari huruf B. Ada yang tahu gak? Iya, benar Firda. Buku berawalan dari huruf B. Apa, Rafa? Iya, benar. Bola berawalan dari huruf B. Ayo, apalagi kira-kira yang berawalan dari huruf B? Iya, benar. Firda jawab lagi, boneka berawalan dari huruf B. Kemudian ada benda apa lagi? Iya, Samran, bener, pintar. Ada balon berawalan dari huruf B. Nah, sekarang ibu mau tanya, kalau misalkan minyak goreng itu termasuk benda apa bukan? Iya, pintar Rafa. Minyak goreng termasuk ke dalam benda cair. Kemudian kalau misalkan ember termasuk benda atau bukan? Benda. Pinter anak ibu ya semuanya. Kemudian kalau suara termasuk benda atau bukan? Bukan. Pinter. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Kita buat 3 kelompok ya. Yang pertama kelompok Firda, kedua kelompok Samran, ketiga kelompok Rafa. Nah, perwakilannya boleh maju ke depan buat ambil LKPD dari ibu. Oke, ini buat Rafa, ini buat Samran, ini buat Firda ya. Nah, semuanya udah pegang LKPD yang tadi ibu kasih kan? Oke, sekarang kelompok 1 silahkan berdiskusi dan tuliskan tentang benda apa saja, benda padat yang berawalan dari huruf P. Ya, jadi tulisnya hanya benda padat yang berawalan dari huruf P aja ya. Oke, kelompok Samran sekarang tuliskan benda cair. Beda lagi ya, bukan benda padat tapi hanya benda cair yang berwarna saja. Jadi kalau benda putih, cairan berwarna putih itu nggak boleh ditulis ya. Nah, kelompok Rafa, kelompok ketiga, silahkan tuliskan benda-benda gas, benda yang termasuk ke dalam benda berwujud gas. Oke. Nah, silakan semuanya berdiskusi selama 15 menit ya. Ibu tunggu. Oke, udah 15 menit nih. Semuanya udah pada selesai? Oke, bagus. Udah semua ya ternyata. Jadi siapa dulu yang mau maju paling pertama? Kelompok mana? Kelompoknya Rafa, boleh. Kelompoknya Rafa, silakan maju duluan. Kita kasih waktu 5 menit ya, teman-teman. Kelompok Samran, kelompok Firda, tolong simak baik-baik ya penjelasan dari kelompoknya Rafa. Silakan kelompoknya Rafa tadi menyebutkan benda-benda gas. Ya, pinter. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok Rafa. Pinter, bener semua ya tadi jawabannya. Udara dalam balon itu termasuk ke dalam benda gas. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada kelompok Rafa.
Silakan kepada kelompok Rafa boleh duduk ya. Tadi jawabannya benar semua. Nah, siapa lagi yang mau maju ke depan? Iya, boleh kelompoknya Firda. Silakan maju ke depan Firda. Oke, yang lain menyimak ya, menyimak dan mengamati kelompok Firda. Tadi Firda dan kelompoknya telah berdiskusi tentang benda yang berawalan dari huruf P. Nah, kita simak nih, apa aja benda berawalan dari huruf P. Silakan Firda dan kelompoknya. Pensil, benar gak pensil berawalan dari P? Iya, benar. Kemudian penghapus, papan tulis, piring dan pisau. Benar. Beri tepuk tangan buat kelompok Firda. Pinter, keren banget kelompok Firda. Semuanya silahkan boleh duduk ke tempatnya masing-masing. Nah, terakhir kelompok Samran. Kelompok Samran semuanya berdiri. Boleh kita maju ke depan. Yang lain simak ya. Benda-benda cair yang disebutin yang berwarna saja. Sirup, jeruk, bener. Dan kemudian benda apa lagi Samran dan timnya? Kecap, bener, kecap berwarna ya. Terus apa lagi? Saus, bener. Beri tepuk tangan buat kelompok Samra nih. Keren ya semua murid-murid ibu, jawabannya benar-benar dan bagus-bagus semua, keren. Oke, sekali lagi kita tepuk tangan buat kita semua ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu mau setiap kelompok memberikan kesimpulan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Boleh dari timnya Rafa duluan. Iya, benar. Kasih tepuk tangan buat timnya Rafa. Sekarang timnya Samran, boleh kasih kesimpulan tentang apa yang didapat hari ini? Iya, bagus. Kasih tepuk tangan buat timnya Samran. Keren jawabannya. Nah, terakhir kesimpulan dari kelompoknya Firda. Ayo, apa kesimpulannya dari kelompok Firda? Sip, mantep, keren banget. Kasih tepuk tangan buat kelompok Firda. Hari ini kita sudah belajar tentang bentuk benda. Benda-benda di sekitar kita ada banyak dan semuanya tercipta karena ilmu pengetahuan. Seperti itu ya. Nah, dari ketiga kelompok yang tadi sudah tampil, Ibu mau kasih evaluasi sedikit. Kelompoknya Firda tadi sudah bagus, sudah rapi, semuanya maju. Tapi saat diskusi masih banyak bercanda. Nah, di lain kesempatan, di lain pembelajaran, nanti kalau diskusi dikurangi ngobrolnya ya. Kemudian kelompoknya Samran tadi sudah bagus pemaparannya, tapi sayangnya hanya 2 orang yang menyampaikan. Besok saat presentasi gantian agar semuanya bisa presentasi sama-sama ya, gak cuma perwakilan aja. Nah, dari kelompoknya Rafa tadi udah bagus, semuanya bisa menjawab, hanya saja saat di depan masih suka ketawa. Nah, itu dikurangi ya. Untuk pelajaran hari ini semuanya sudah hebat, sudah bagus, jawabannya keren-keren, jawabannya benar semua, nggak ada yang salah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya Firda? Iya benar, jadi semua benda yang bisa diukur dan memiliki berat termasuk ke dalam benda, dan yang tidak memiliki ukuran, tidak dapat diukur, itu tidak termasuk ke dalam benda. Ada yang lagi yang mau bertanya? Cukup ya. Ibu kasih semuanya nilai 100. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, Ibu punya hadiah nih buat yang udah tampil tadi. Buat kelompok Rafa, kelompok Samran, sama kelompok Firda, Ibu punya hadiah. Nah, ini hadiah buat Rafa, ini hadiah buat kelompok Samran, ini hadiah buat kelompok Firda. Yeay. Oke, semuanya udah dapat hadiahnya. Hadiah itu Ibu berikan sebagai apresiasi karena semuanya sudah berani untuk tampil ke depan.
Dan karena jawabannya semua bagus-bagus. Baik, mungkin untuk hari ini sampai sini dulu ya. Kita lanjutkan lagi belajarnya besok karena sudah waktunya pulang. Tadi sebelum belajar kita dipimpin doa oleh Samran. Silakan Samran pimpin doa lagi untuk pulang. Yang lain menyimak ya dan ikut baca doa supaya kita selamat sampai rumah. Ya, Samran silakan. Amin. Terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.